Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang insya Allah dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa nggih para santri yang saya cintai karena Allah ta'ala yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Monggo kita bersyukur kepada Allah dipun paringi nikmat engkang kathah. Wabil khusus Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang terbesar, inggih punika nikmat iman lan Islam. Allah Ta'ala juga memberikan kita nikmat sehat. Dan semoga doa kita kepada Allah tidak hanya sehat jasadnya, tetapi inggih sehat hatinya atau jiwanya. Karena insya Allah apabila hati kita sehat, ibadah pun rasa nikmat. Pengajian nggih semangat, meskipun nggih jam sak menten niku enake pripun Bapak Ibu? Tilem nggih, alhamdulillah. Niki khusus lapanan niki. Nggih, jamipun jam 8 bengi, masyaallah. Niku kula nggih nate minggah pengajian niku jam 11:30 malam gitu. Niku nggih rebananan riyen nggih napa riyen nggih. Sambutan-sambutan riyen ngoten. Dikabaripun Pak Ustadz bibar ngisak nggih ngoten. Bar maghrib kula mangkat Pak, masyaallah. Tekan mriko nggih sampun salat isya nggih. Jadi saya salat isya di tengah perjalanan ya di masjid yang bisa saya singgahi. Kemudian pas habis sisa saya masih bisa istirahat di sana. Jam 8 mulai, MC ini pun mulai sambutan, hiburan, nyenek riyen, jam 11:30 nak mboten klentu niku. Niku minggah pengajian Pak. Kira-kira nak jam sak monten niku maringi ilmu niku mlebet napa mboten Pak Bu? Ngantuk nggih Pak. Setengah. Insyaallah mboten. Nggih, nak menawi jenengan semangat insyaallah mboten. Nggih. Tapi memang secara kesehatan jam-jam segitu nggih jamnya istirahat. Nggih. Bahkan pangapunten Rasul kalau tidak ada tamu ba'da isya itu sudah istirahat. Nggih. Maka nggih kula pun nate menyampaikan 24 jam keseharian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nggih ngoten. Kalau tidak ada tamu mboten enten kepentingan, maka kita istirahat, nggih mugi-mugi saged bangun malam, qumil laila illa qalila, kemudian salat malam. Salat tahajud. Kemudian bermunajat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula nak pun ngertos ngeten iki nggih. Mugi-mugi enten sing pesen kalih kula Pak Ustadz. Pengajiane aja suwe-suwe.
Oh nggih. Ndak usah lama-lama ya Mas ya. Yang penting sudah dapat snack, alhamdulillah. Itu salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pun nate kula sampaikan nggih rezeki niku luas nggih. Nggih. Jadi di antaranya rezeki niku kan kana malbusun, pakaian yang kita pakai, aumat umun, makanan yang kita makan, gitu. Itu termasuk rezeki. Jadi rezeki itu luas. Hatta az-zaujah, duwe bojo ya rezeki. Rung duwe bojo muga-muga ndang duwe bojo. Sing penting ojo selingkuh, beritane kok selingkuh ngoten niku nggih lah ya Allah. Niki Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor kalih monggo sholawat ugi salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita semuanya. Inggih punika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya berdoa kepada Allah di majelis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat Allah. Semoga kita diberikan Allah Ta'ala istiqomah di atas sunnah dan senantiasa bersolawat atasnya. Insya Allah kelak tanggene yaumul kiamah tang akhirat kita pikantuk syafaat saking baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, pangapunten kula dipun paringi judul niku aslinipun judulipun niki radiabot agar sholat tidak hanya sekedar rutinitas tetapi nggih penggugur kewajiban. Kula padusi kitabe, kula padusi pangapunten maksudipun buku atau risalah atau majalah yang pernah saya baca, akhirnya ketemu Pak. Judulnya pas, hampir mirip, ya, yaitu bagaimana menjaga kualitas atau kekhusukan sholat kita. Jadi sholat itu mboten namung menggugurkan kewajiban. Nah niki alhamdulillah, kula niku nak menyampaikan perihal ini sesungguhnya sedang menasehati diri saya. Saya sudah coba di Desa Padas, Cermo, perbatasan Garat Lor niku Kabupaten Semarang Kaliwungu nggih. Mula nggih bibar ngisak nyenek sekedap wedangan langsung gas mriki. Menawi mboten nyandak kan kula nggih mboten penak. Ya, alhamdulillah jam 8 kirang pun sampai. Niki pangapunten nggih Bapak Ibu menawi ngentosi kula teng mriki nggih. Mugi-mugi di antara menunggunya panjenengan ya dihitung ibadah zikir karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, monggo kita bahas. Saya berdoa kepada Allah ini selesai. Tapi ternyata tadi kita sudah coba mempresentasikan, meringkas risalah kecil ini, itu ternyata nggak sampai selesai. Karena waktu ini pun ba'da maghrib ngantos sisa. Niku saya lihat buku ini kira-kira membutuhkan waktu kalih jam, Pak. Nggih. Kalih jam. Nggih. Tapi nggih nak gur ringkesan-ringkesan tok lebih cepat mungkin bisa. Cuma memahaminya nanti kita agak susah. Itu pun sudah saya ringkes. Nggih menawi risalah ini saya sampaikan kok dereng rampung. Mengke insyaallah kula lanjut pas dinten Jumat mawon. Mugi-mugi jenengan tesih semangat ngajinipun nggih Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita bahas masalah khusyuk di dalam sholat. Kita bahas dalilipun riyen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dua ayat ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Artinya beruntunglah orang-orang engkang gadahi iman atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika sinten? Mereka yang mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya, sholat dengan khusyuk.
Nah, khusyuk niku secara bahasa niku artinipun diam utawi tenang. Nggih. Bahkan artinya juga merendahkan diri. Maka khusyuk niku nggih ketundukan, rumangsa awake dhewe niku hina, nggih. Ketenangan, nggih niki sedaya disebut dengan khusyuk. Nah, khusyuk ini sumberipun di dalam hati. Kemudian pengaruhnya terpancar pada anggota badan manusia. Saya ulangi nggih. Khusyuk niku kan tiyangipun tenang, tunduk, napa malih rendah. Rendah hati. Ya. Merasa dirinya hina. Sehingga kalau hatinya itu khusyuk, nggih pengaruhipun pada anggota badanipun. Nggih. Maka kalau diartikan pengertian khusyuk tenggene salat, nggih punika di dalam buku ini dijelaskan menghadirkan hati di dalamnya dan meluruskan niat hanya untuk Allah semata. Sebagai bentuk pengagungan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa takut dengan siksanya, mengharapkan pahala dan merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Lah niki disebut khusyuk di dalam salat. Kula wangsuli meleh. Jadi niatipun karena Allah, lurus niatipun, bentuk pengagungan kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus merasa takut dengan siksanya. Nah, ini digambarkan khusyuk di dalam salat kita. Dan tadi sudah disebutkan Bapak Ibu nggih, pangapunten. Kuncinya khusyuk itu kan di dalam hati. Karena Rasulullah kan ngendika ngeten. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, gitu. Manakala dia baik, nggih seluruh tubuh itu akan baik. Dan manakala dia buruk, maka seluruh tubuh niku akan buruk. Maka dia adalah hati kita. Jadi monggo kita hadirkan hati kita di dalam sholat. Ya, penting ini menghadirkan hati di dalam sholat. Tengene kitab Al-Khusyuk fi Sholat halaman 11 ngantos 11. Jika hati seorang khusyuk, ini anak atine wong niku saged khusyuk. Pendengaran, penglihatan, napa malih, kepala, wajah ketika sujud dan semua anggota badannya nggih saged khusyuk Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah. Ya. Maka wong nak pun atine khusyuk, insya Allah mempengaruhi seluruh anggota badannya ketika sholat. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kula ringkes malih lan niki perkara khusyuk niku enten judul yang menarik. Teng mriki dijelasaken jangan biarkan setan itu merampas khusyukmu. Ini mula pas salat niku nggih nak saged sofe rapet nggih. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Maka imam itu kan sakderenge mulai salat kan pasti ngomong Sahu sufu vakum, lurus dan rapatkan soft. Nggih. Tapi nggih enten pangapunten Bapak Ibu, ini kisah nyata terjadi dan saya pun juga mengalami. Orang dirapatkan soft nggih mboten purun. Dirapatke geser. Rapatke malih geser malih. Dirapatke malih pangapunten enten sing didak sikile, Pak. Terus bocahe loro. Kemudian bibar sholat salam enten sing sanjang. Kowe narak gelem sholat dicedhaki, sholat teng pojok mawon. Jadi memang ada yang punya pemahaman seperti itu. Tetapi nggih kita kalau sudah tahu seperti itu ya sudah, ndak usah dipaksakan Pak. Panjenengan pertama tek rapet kono geser nggih pun. Mungkin pemahamannya seperti itu. Ya kita udah nggak usah paksakan, ujungnya mepet meneh. Terus ngomong mulai geser, mepet lagi. Wah, akhirnya dia nggak terima sampai nginjak kakinya itu anak itu pernah diinjak kakinya. Ya Allah. Tamriki mboten enten nggih Pak nggih. Alhamdulillah nggih. Rapat nggih Pak nggih.
Nah, mriki dijelasaken Pak, menarik Pak. Tidaklah diterima sholat seseorang hamba melainkan dia harus menghadirkan hati dan akalnya di dalam sholat. Nah, sedangkan seton niku sangat ingin menjadikan seorang hamba niku tidak mau melaksanakan sholat sehingga akan masuk neraka. Kula wangsuli malih, menghadirkan hati dan akal. Nah, ini penting, menghadirkan hati dan akal. Nanti kita bahas di sini di halaman selanjutnya. Tetapi di sini dijelaskan juga seton niku pengen menjadikan seorang hamba niku tidak mau melaksanakan sholat sehingga masuk ke dalam neraka. Pangapunten di masyarakat mriki insya Allah kita senantiasa mendakwai Pak, ngajak orang sholat. Saya itu salut kepada saudara kita di jamaah tabligh Pak. Mereka khuruj, ya gitu, tidurnya di masjid, keluar, salam mengetuk pintu, Pak, sudah mau sholat Pak, monggo persiapan ke masjid, Masya Allah. Perkenalkan Pak, saya Kholis, saya dari sini dan saya ingin mengajak Bapak sholat, monggo ini sudah waktunya ajeng sholat, Masya Allah. Luar biasa Pak. Dan kita butuh orang-orang yang semangat di dalam mendakwahkan sholat. Karena sholat niku nggih saged mencegah kemungkaran dari perbuatan keji dan mungkar. Mula Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, pernah saya dapat dari guru kami itu wong ape orane didelok saka sholate. Lah kalau sholat itu dijaga, maka insya Allah akhlaknya, kepribadiannya, orangnya itu insya Allah orang yang baik. Insya Allah orang yang baik. Maka mari kita ngajak tetangga kita yang belum sholat. Ya. Saya pernah menyampaikan Pak G, di antara tanda hati orang itu sakit, itu pangapunten. Orang itu ketika mendengar azan, itu berat mendatangi masjid. Padahal jarak rumahnya dengan masjid itu dekat. Nggih mboten Bu? Omahe karo masjid niku cerak. Tapi pangapunten, wabot sikile melangkahkan kaki ke masjid. Coba mriki takmir ngadakne wisata rohani. Wah. Sewake bis sing apik ngoten. Kira-kira sing daftar do teko mboten Bu? Wah, watah. Do seneng, ya Mas ya. Jak piknik lho jamaah seneng. Ketika azan hayya 'alas shalah. Wah, itu berat. Wah, buat men iki sikil iki nyang masjid iki. Padahal sesuke misalnya piknik ngono. Berangkatnya ba'da subuh tepat, kumpul jam 4 sudah di masjid. Wah, Masya Allah, masjidnya rame Pak iki. Kaya subuh berjamaah lengkap gitu misalnya. Telung bis. Nah niki Masya Allah. Contoh Pak, contoh. Dengan piknik, waduh Gunung Kidul mereka mangkate bar subuh pas ngoten. Niku insya Allah rame Pak. Wong-wong do tangi pas tahajud. Mana gratis ya Pak G? Walah Masya Allah. Itu tahajud tuh bisa bangun, Masya Allah. Ini. Orang itu kalau punya keinginan berarti kan dia bisa aslinya gitu. Kalau nggak ada itu ya udah biasa saja gitu. Maka pentingnya kita itu mengajak orang sholat di dalam kebaikan, ya. Biar orang itu semangat di dalam beramal soleh. Ya, sholat itu kan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika seorang hamba sedang melaksanakan sholat, setan niku akan berusaha sekuat tenaga membisikkan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Jadi setan ki saged bedoni wong sing tesih sholat Pak. Ya. Atau mengurangi kehusukan dalam sholatnya. Ya. Pernah boten jenengan sholat neng pikirane lan atinipun boten sholat. Allahu Akbar, khusuk rakaat pertama, rakaat nomor kali
kengko bariki ngopo ya? Bariki pemeane kayak piye ya? Jadi mikirnya banyak, ya pikiran di dalam dirinya. Nah di sini termasuk ragu-ragu di dalam sholat. Ya. Maaf pernah mboten Pak? Ini sharing saja nggih. Saya juga pernah mengalami. Yaitu pas sholat iki mau ngentot ora ya? Pernah mboten Pak Bu? Iki mau metu ora ya? Metu ora ya? Nah, ragu ini dihitung yakin dan jangan dibatalkan. Ya, jangan dibatalkan. Ya, sampai jenengan mencium bau. Wah, iki mambuntut ya. Nah, ini berarti iki kudu batal ya. Terus nomor kali. Ya. Di antara hadisnya itu maaf, di antaranya sampai jenengan dua ya. Pertama mencium bau, yang kedua mendengar suara. Ya. Maka pernah saya iseng dengan keluarga di rumah ya. Ya, maaf. Jadi kalau ragu itu kudu yakin. Sik kula baleni nggih. Nak ragu kudu napa Bapak Ibu? Yakin. Ya, pokoknya ragu kudu yakin. Jangan dibatalkan sampai Anda mendengar suara atau mencium bau. Ya, mencium bau. Maka nak jenengan ragu, wah gitu wis batal iki. Kebelet delalah pun ditokke sisan nganti enten suarane mboten napa-napa. Bes, nah niku berarti batal. Yakin wah iki batal niki nggih. Aslinya jenengan harus berwudu dan kemudian sholat kembali. Mohon maaf Bapak Ibu nggih. Kadang kita mengalami seperti itu. Dan ini pangapunten saestu mengganggu kehusukan kita di dalam sholat. Nggih. Mula sakderenge sholat, niki enten pembahasan menarik. Bentar, kula melompat dikit ya. Rasulullah bersabda, janganlah seorang kalian mendatangi sholat sedangkan dalam keadaan ingin buang air hingga telah menjadi ringan. Maksudnya nak jenengan ajeng sholat niku nak pengen membantu khusuknya sholat, ya pangapunten jenengan ke kamar mandi dulu, buang air atau maaf BAB sehingga pelong jenengan sakit melaksanakan sholat. Pangapunten tentang mriki misalipun nggih menawi enten dan nate jenengan pas salat niku ngampet ngentut, Pak. Nggih. Wah, rasane mboten penak niku, Pak. Pripun? Makruh. Nak kuat lanjutno, ra kuat batalno, ngoten Pak maksudnya ngoten. Nggih, makruh. Berat. Ya. Napa malih rakaat terakhir, tahiyat akhir iki imam korak salam-salam wis ngantos wampete tenanan. Jadi sikil niku konceng kabeh. Nah niku. Nah niki apa namanya? Harus kita harus kita selesaikan terlebih dahulu ya, selesaikan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ringkaskan lagi di dalam risalah ini nggih. Bismillah. Di sini dijelaskan ketika kita sholat setelah membaca doa iftitah diiringi dengan doa a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, atau jenengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah atau basmalah, yaitu ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Paham nggih? Agar apa? Salat kita tidak diganggu oleh setan. Setelah membaca ta'awudz, hendaknya seorang yang sedang melaksanakan salat nggih, disibukkan pikiranipun dengan apa yang dibaca, dikerjakan, didengar apabila dia sebagai makmum. Ini tips sederhana ya. Ta'awudz pun doa iftitah sampun, ta'awudz sampun pun jenengan teng mriki dijelasaken kudu pikirane fokus apa yang dibaca, dikerjakan atau didengar
ketika jenengan menjadi makmum. Nggih. Jadi udah fokus saja. Jenengan fokus mendengar bacaan imam. Maka memang bacaan imam yang enak didengar, tartil bacaannya itu juga mempengaruhi kehusukan sholat. Sudah bacaane ora enak, maca surat lola lali wae ngoten nggih. Itu pengaruh kehusukan sholat. Sudah suratnya panjang, gitu Pak. Lalah ning tengah dalan lali, wah niku pun pengaruh kehusukan makmumnya nggih. Untung mboten enten sing batalke ngoten nggih, alhamdulillah nggih. Nate Pak jenengan salat duwa banget. Lalah pas duwa ngoten salah salah ngoten nggih. Nah, kemudian jenengan kepikiran. Nah, ini. Ajeng bener ke nggih mboten apal surate gitu Pak nggih. Akhirnya ya kita terganggu kehusukan sholat kita. Untung mboten enten sing batalke terus gembor kulu welek kesuwen. Nah itu. Mboten enten alhamdulillah nggih. Maka penting Bapak Ibu nggih. Seorang imam itu ya harus memahami kondisi makmum. Karena mungkin makmum ada yang sedang berat ya. Ada yang sedang sudah tua atau yang masih anak-anak ya. Karena Nabi juga pernah menegur sahabat itu yang ketika sholat itu sampai memberatkan makmum Pak. Ana sing diwaca dua-dua. Ngoten. Ya kula tangleti Bapak Ibu. Ta mriki jenengan seneng imam sing salate bacaanipun tartil dawa napa tartil pendek? Seneng sing pendek-pendek napa dawa Pak? Pendek. Tapi kalau hatinya khusyuk itu panjang juga enak Pak. Tergantung yang mengimami sholat. Apalagi tempat sholat kita Masya Allah pas menghadap Ka'bah di Masjidil Haram yang membacanya juga nikmat Masya Allah. Itu bisa menghadirkan kenikmatan di dalam sholat. Ya Allah, di tempat yang mulia ini saya berdoa kepadamu ya Allah, yang belum engkau panggil di tanah suci, segerakan, semoga engkau bisa memanggilnya dengan caramu ya Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dari arah manapun yang tidak disangka-sangka rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, siapapun saya doakan ya semoga yang belum ke tanah suci dimudahkan Allah bisa ziarah ke dua kota Nabi yaitu Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan nggih. Jadi tadi pengertian khusyuk. Kula baleni melih. Khusyuk niku kan menundukkan, tunduk nggih. Diam, tenang, merendahkan diri, enten ketundukan. Ya. Dan khusyuk itu letaknya di mana, Pak? Dalam hati. Dan hati itu nak pun khusyuk mempengaruhi apa, Pak? Mempengaruhi anggota badan. Nggih. Jadi hati kalau sudah khusyuk itu nggih mempengaruhi anggota badannya ketika sholat. Jadi sujudnya juga nikmat, nggih, sholatnya juga nikmat. Nah kita di sini juga harus menghadirkan rasa khusyuk. Nah cara di sini dijelaskan, pangapunten, bagi orang-orang yang selalu membersihkan hatinya, lesannya basah karena zikir kepada Allah setiap waktu dan hatinya itu lunak karena seringnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar hati itu kok lunak ya. Kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hatinya bisa lunak ya karena memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula lanjutke pangapunten. Di sini dijelaskan tingkatan khusyuk. Kula ringkes mawon bismillah. Tingkatan khusyuk. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah teng ngene kitab Al-Wabil As-Shayyib minal Kalimi At-Thayyib nggih. Ngendika ngeten, Pak. Tingkatan manusia ketika melaksanakan sholat niku enten gangsal. Wah niki penting insyaallah. Jadi Ibnu Qayyim itu membagi
tingkatan khusyuk itu menjadi 5, atau tingkatan manusia ketika sholat itu ada 5. Pertama, tingkatanipun orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Lah niku sinten? Orang-orang yang tidak sempurna di dalam wudunya. Wudunya cepat-cepat. Wudu tidak sempurna. Kadang air tidak terkena siku. Ya, jadi wudunya cepat. Ya, tidak sempurna wudunya. Nomor kalih mengulur-ngulur waktu nipun sholat. Nah ini, tolonglah Bapak Ibu. Wayai sholat jenengan tolong segera sholat. Dan ternyata saya sering diingatkan istri saya diantaranya, seorang suami harus sering mengingatkan istri dan anak-anaknya segera sholat. Catat ini Bapak Ibu, seorang suami harus sering mengingatkan istri dan anak-anaknya segera sholat ketika masuk waktu nipun sholat. Bojone ndelok deracin, ya jenengan kudu ndang apa? Mengingatkan istrinya. Mi, deracine mengko sik, salat sik. Oh lanjutke meleh. Nanggung Pak, nanggung. Alah sing penting salat sik. Ya, jadi suami kudu tegas. Ya. Lha bojone ya seneng deracin, ya wis. Repot ini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, terkadang itu melalaikan. Ngulur-ngulur waktune sholat jangan. Napa malah enten bal-balan timnas. Lalah mainnya ba'da maghrib. Wah Masya Allah. Sholat isya kok sepi itu. Lah, sing teko wong sithik ternyata doning gerdu nonton bareng niku. Wah. Riyen niku enten Pak, mainnya ba'da maghrib Pak niku. Jadi ba'da maghrib niku pun ngentosi. Wah Masya Allah niku. Di gardu itu sudah siap nobar. Ya. Di giliran adzan ngisa itu karena babak pertama belum selesai ya lanjut nonton terus. Ya. Dan saya khawatir kalau tidak dilawan pas sholat pun pikirannya ya pikiran, napa Pak? Pikiran bal. Wis kebobol durung ya itu. Jadi mikirkan bola. Berat ini. Ya. Di sini dijelaskan tingkatan orang yang mendolimi dirinya sendiri. Tingkatan pertama ya yang paling rendah tidak sempurnanya wudu, ngulur-ngulur waktunipun sholat, tidak memperhatikan batasan-batasan serta rukunipun sholat. Rukune diterak Pak. Niki rugi yakin. Saya pernah makmum itu ya Allah Pak. Baca Al-Fatihah itu saya belum selesai Pak. Pernah Mas? Jenengan makmum pas baca Al-Fatihah itu, kok belum selesai sudah ruku. Pernah Mas Rangga? Nah, itu tidak nikmat sholatnya Pak. Ya, bahkan tarawih itu ada yang 23 rakaat 15 menit. Banter mboten Pak? Walah Masya Allah itu. Walad dholin amin pik mencolat meneh itu. Banter. Niku nak dipraktek kita mriki viral niku Pak. Ya. Jangan sampai itu ya. Boyokan kabeh jenengan. Tapi Pak, ternyata yo rame Pak. Sampai luar-luar loh Pak itu yang ikut tarawih itu. Yang tarawih super cepat ya, 23 rakaat 15 menit. Saya pernah Pak, nyuwun sewu cerita pribadi ya. Ngimami tarawih di Meranggen. Meranggen itu di daerah Batur Sari mriko. 23 rakaat. 8 rakaat saya ngimam masih full, setelah itu kultum masih full, alhamdulillah. Habis kultum selesai lanjut sholat tarawih sampai 23 rakaat. Jamaah kalong mboten Pak. Tinggal satu soft. Masya Allah. Tinggal satu soft. Ya. Setelah kultum selesai pada pulang. Berarti memang jamaah di situ belum siap 23 rakaat. Ya. Di sini pinten Pak? 11. Ya alhamdulillah. Ya. Allahumma salimna ila Ramadan wa salimna Ramadan. Amin. Ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan dan sampaikanlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu para salaf itu berdoa Bapak Ibu itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan
Mereka memperbanyak doa kepada Allah agar umurnya sampai di bulan Ramadan, Pak. Enten wong sing siap-siap sesok poso, hari ini meninggal dunia. Maka kalau ada orang yang dipertemukan di bulan Ramadan, berarti kesempatan kita untuk bertobat, memperbaiki diri, menjalankan kewajiban dan memperbanyak amal soleh. Ya. Kemudian orang-orang ini adalah orang-orang yang celaka, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, gitu Pak. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, ini termasuk orang-orang yang celaka di dalam sholat, yo ngulur-ngulur waktune sholat, wae adzan tidak segera sholat, ya kan? Maka bukan jarak rumahnya yang dari masjid itu yang jauh, tidak, tetapi hatinya yang jauh dari Allah. Saya ulangi ya, rumahnya itu dekat masjid, tetapi ternyata hatinya itu jauh dari masjid, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kategori tetangga masjid itu siapa? Orang yang mendengarkan adzan. Orang yang mendengarkan adzan. Maka kuat bangetan, Pak. Rumahnya dekat masjid, kok dia tidak pernah ke masjid. Ya. Hati-hati. Maka di sini tingkatan pertama, semoga kita tidak termasuk ya Pak Bu. Ya, karena orang tingkatan pertama ini yang rugi, ya, yang mendolimi dirinya sendiri. Tingkatan nomor kali, orang-orang yang menjaga waktu dan cara pelaksanaan sholat dengan baik, kemudian menyempurnakan wudhunya dengan baik, dan setiap rukunya dilaksanakan dengan baik. Namun pangapunten, dia tidak bisa mengendalikan hati dan pikirannya. Pikiran dan hatinya melayang, terbawa bisikan setan. Mereka sholat namun boten mendapatkan pahala, kecuali hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Paham Bapak Ibu? Wonge sholat, hati dan pikiran tidak ikut sholat, sholatnya tidak berkualitas, hanya menggugurkan kewajiban saja. Nah, ini sesuai judulnya. Jangan sampai kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, mula Bapak Ibu ya, sholat itu usahakan hatinya itu khusyuk, pikirannya juga ikut khusyuk ya. Nggih Bapak Ibu nggih. Pun sing wis-wis ojo dipikirke nggih. Memang berat Pak, sehari itu pasti kita sholat itu kadang ada pikiran yang melayang Pak. Ya, nggih mboten Pak. Nggih. Ngasih lali jumlah rakaate, masya Allah. Niku mending Pak enten sing ngileke, kula nate Pak. Ya Allah, pengalaman mahal ini. Imamnya lupa jumlah rakaat, makmum tidak yakin. Ya, sehingga tidak ada yang ngomong subhanallah. Setelah selesai salam, tengok. Ketoke kurang siji. Apa yo hee? Oh yakin kurang siji. Ya wis salat meleh. Karena yakinnya memang kurang. Ya Allah. Nate mboten, Pak? Baleni meleh jenengan salatnya. Sampai lupa jumlah rakaat ini, Pak. Kok bisa ya, Pak ya? Imam makmum itu wabeh. Gue pikirannya ning dia ketika itu ya. Saya juga mikir kok, saya juga kena gitu ya Allah itu. Ini berat juga ini, ya. Jadi kita sama-sama kok nggak yakin gitu. Kurang itu sholatnya kurang 1 rakaat ini. Bapak Ibu yang dipunrahmati Allah, maka ini penting ini, kita itu harus menghadirkan hati dan pikiran kita ketika kita sholat. Jangan sampai sholat kok hanya sebagai menggugurkan kewajiban, sholatnya mboten enten kualitasipun. Ketiga, tingkatan ketiga Pak, orang-orang yang menjaga waktu sholatnya tepat waktu, pelaksanaannya bagus, menyempurnakan wudhunya juga bagus, rukunya dilaksanakan dengan bagus, tumak ninah, dan sepanjang sholatnya
dia selalu berusaha berjuang membendung bisikan syaitan agar setan tidak mampu mencuri sebagian dari sholatnya. Jadi misalipun Pak nggih, jenengan pas sholat, rakaat pertama fokus, rakaat kedua fokusnya hilang. Nah, pas hilang itu jenengan lawan, maka di sini dijelaskan, maka dalam kondisi seorang hamba yang seperti ini, dia memperoleh pahala dan jihad karena berjuang melawan hawa nafsunya. Mereka mendapatkan pahala sesuai kadar kekhusukannya di dalam sholat. Jadi pahalanya beda-beda Pak. Ada yang mungkin khusuknya 50% atau 70% atau 80%. Artinya wallahu alam. Di sini dijelaskan sesuai dengan kadar kekhusukan di dalam sholatnya. Nggih. Jadi beda-beda ini Pak. Wonge khusuk, niki khusuke sak menten itu beda-beda. Ya. Maka keempat dan kelima ini luar biasa. Saya bacakan nih. Orang-orang yang mampu melaksanakan sholat dengan menyempurnakan setiap rukun dan hak-haknya sholat niku bagus. Hatinya tenggelam Pak di dalam kehusukan sholat. Masya Allah. Mereka mendapatkan pahala penuh karena menghadirkan khusuknya di dalam sholat. Ini orang yang istilahnya bisa mendapatkan pahala penuh di dalam sholatnya ini tingkatan yang keempat menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan yang terakhir Pak, terakhir nomor 5 ini, tingkatan yang paling tinggi. Siapa saja yang ketika berdiri untuk sholat, dia mampu meletakkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia itu senantiasa merasa Allah mengawasinya. Allah mengawasinya. Sehingga mampu memenuhi hatinya itu dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan nama Allah, bahkan seakan-akan dia mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kualitas sholat yang paling sempurna Pak. Masya Allah. Ini saya nggak bisa bayangkan Pak, sholatnya para salaf itu luar biasa. Dulu setahun pertama itu tahajud itu wajib Pak. Bahkan Ibunda Aisyah niku ngantos ngendiko, kakinya Rasul itu ketika sholat malam sampai bengkak. Karena saking nikmatnya khusuk di dalam sholat. Bahkan nih Pak, sebentar, kapan-kapan saya sampaikan ya. Ini tak potong lompat sebentar. Ini ada sahabat yang bernama Urwah bin Zubair Pak. Urwah bin Zubair niku perjalanan dari rumahnya Madinah itu ke Suriah, Damaskus. Pas di perjalanan Pak nggih, pangapunten, kakinya terkena virus. Hingga sebelum tiba di Suriah itu ujung kakinya itu infeksi dan sakit menyebar ke lututnya, sehingga tidak bisa digunakan untuk berjalan. Maka di sini satu-satunya cara itu kakinya harus diamputasi, kudu dipotong. Maka tabib menyarankan harus dipakai bius. Ya, di sini Urwah mengatakan, ya, menolak Pak, menolak sambil berkata, demi Allah saya tidak mau dibius. Saya tidak mengira ada seorang yang minum sesuatu atau memakan sesuatu yaitu obat, kemudian menghilangkan kesadaran akalnya. Sehingga Urwah ini nggak mau dibius Pak. Dan Urwah bin Zubair ini maunya dipotong kakinya ketika dia dalam keadaan sholat. Karena dia tenggelam di dalam kehusukannya ketika sholat. Luar biasa, Masya Allah. Saya ulangi ya. Ini mau dipotong kakinya, mintanya ketika sholat. Jadi saya nggak bisa bayangkan Pak, Masya Allah. Begitu khusyuknya mereka para salaf ketika sholat. Jenengan nak sholat oke nyamuk ngoten khusyuk mboten Pak? Berat Pak ya? Kesenggol nopo ngono kadang, aduh. Ini Masya Allah Pak. Ini sampai dipotong kaki kok nggak kerasa loh Pak. Dan itu saking nikmatnya dia sholat. Maka di sini itu Masya Allah, dia meletakkan hatinya di hadapan Allah, merasa Allah mengawasinya, sehingga dia itu bisa menikmati sholatnya itu, Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini introspeksi bagi kita ini Pak. Sekarang bagaimana kualitas sholat kita Bapak Ibu? Maka di sini kita sudah belajar 3. Pertama,
pengertian khusyuk. Nomor 2, khusyuk itu letaknya di hati. Nomor 3, tingkatan khusyuk. Ya, ada 5. Ya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah tingkatan khusyuk itu ada 5. Yang pertama orang yang rugi niku Pak, nggih. Orang rugi niku sinten? Yang mengulur-ngulur waktune salat, ya. Kemudian apa malih? Tidak sempurna wudunya, ya. Sehingga ini termasuk orang yang celaka, ya. Kemudian nomor 2, orang yang menjaga sholatnya tetapi pikiran dan hatinya itu tidak khusyuk di dalam sholat. Ini tingkatan orang yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tingkatan ketiga, ya bismillah ya Allah semoga paham. Tingkatan ketiga itu orang yang sempurna wudunya, rukunya dia jalankan. Tapi terkadang ketika sholat itu dia harus melawan hawa nafsunya. Nah, tingkatan ini mungkin kita Pak, nggih, insya Allah. Tingkatan ketiga ini kita melawan pikiran kita agar bisa fokus di dalam sholat. Dan tingkatan keempat dan kelima itu hampir mirip Pak. Orang yang tenggelam di dalam kehusukan sholatnya. Sehingga tingkatan keempat ini itu mendapatkan pahala penuh di dalam sholatnya. Dan tingkatan kelima adalah orang yang kualitas sholatnya itu paling sempurna. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kalau membaca seperti ini tuh kayak tamparan sendiri bagi saya ini Pak. Maaf, ini nasihat sendiri bagi saya ini. Bagaimana kualitas sholat saya. Ya. Maka semoga sampai halaman ini jenengan benar-benar memahami dan sekarang bismillah yuk kita rubah Pak kualitas sholat kita. Jangan sampai sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita benar-benar merasakan khusyuknya sholat. Bahkan ada yang sholat itu sampai apa ini kisah sahabat ini. Sholat itu di samping singa Pak. Bayangno Pak. Jenengan nak sholat namanya Amr bin Utbah. Niku singa teko Pak. Kira-kira jenengan melayu napa lanjut sholat Pak? Melayu nggih Pak. Masya Allah nih. Ini singa datang ini. Ya. Masya Allah. Sungguh aku benar-benar malu kepada Allah jika aku sampai takut kepada selain Dia. Ini kalimatnya yang beliau ucapkan itu. Sungguh aku malu kepada Allah jika aku sampai takut kepada selain Allah. Pas sholat singa datang. Pilihannya Masya Allah. Dan saya pernah lihat Pak. Kalau tidak salah video yang di Palestina ya. Sholat bapak sama anaknya. Itu anaknya sampai mepet-mepet bapaknya. Karena orang-orang Yahudi mengeluarkan anjingnya Pak. Untuk apa? Mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Wajar Pak anak-anak takut. Tapi Masya Allah di situ saya lihat bapaknya menguatkan. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jadi sampai di situ ada keajaiban Pak. Anjingnya itu tunduk Pak. Tidak mendekati orang yang sedang sholat. Kadang kita malu Pak. Kita sholat itu kualitas sholat kita itu jauh dari yang dikatakan tadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tingkatan sholat kita itu sampai seperti apa? Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya ada materi tentang urgensi khusyuknya sholat atau tujuan kenapa kok kita sholat khusyuk. Terus masih ada bagaimana caranya agar kita sholatnya khusyuk. Dan masih ada materi Pak yang penting juga, hal-hal yang mengganggu kekhusyukan sholat. Ya. Ada hal-hal yang mengganggu khusyuknya sholat. Nah makanya saya sampaikan Pak, materi ini itu 2 jam cukup. Itu lengkap sudah, satu risalah ini selesai. Ya. Tapi apalah daya waktu yang membatasi kita. Sehingga pangapunten sangat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah saya usahakan di pertemuan yang akan datang risalah ini saya selesaikan. Ya. Karena ini sudah tidak terbit lagi. Ya, maka siapa yang mau mengkopi saya persilahkan. Bismillah, nanti saya izin kepada yang menulis risalah ini. Karena sudah nggak terbit lagi. Namanya risalah tentang taujih khusyuk di dalam sholat. Ya. Alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah jam 9 kurang. Ya, barangkali ada yang ditanyakan, sumonggo. Kalau tidak ada, saya tutup. Ngoten nggih.
Gimana Bapak Ibu materi malam ini? Saged dipun pahami Bu? Jenengan tingkatan nomor pinten Bapak Ibu? Mugi-mugi 3 niku wae nggih Pak nggih. Nah, 3 niku pun bismillah pun sae niki insyaallah nggih. Syukur nomor 4 Pak. Nomor 4 ya nomor 5. Wah, nomor 5 tingkatan yang luar biasa nomor 5 ini Masya Allah ya. Tingkatan sholat yang paling sempurna. Ya. Sampun, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun ya. Yang terakhir sesuai dengan judul materi, jangan sampai sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Tapi kita harus berusaha khusyuk di dalam sholat kita. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.